mic saya tuh dimatiin. Jadi percuma saya yang Nah, sekarang dijawab di sini. saya Sekarang dijawabnya di sini. Apakah Israel menculik anak-anak Palestina di bawah umur? tentu aja enggak ya. Tapi Tidak ada ada. yang ada Buat yang anak di apa? bawah umur loh yang Iya, ditangkap. buat apa Israel menculik? Israel menangkap kalau si anak itu melakukan Nah, itu kejahatan terorisme. bukan menculik, menangkap, Israel. terang-terangan ditangkap. Ya, jadi belum ada pernyataan mengecam. Bersimpati aja nggak ada gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mau tanya, bertanya tentang sikap pemerintah Indonesia, ya sikap pemerintah Indonesia ya sejauh ini seperti itu. Belum ada rasa duka cita, belum ada rasa simpati. Dia Bapak Ibu bisa lihat MUI, fatwa MUI aja ada gitu loh. Nah, sekarang malahan yang terjadi banyak orang-orang di Indonesia yang melanggar fatwa MUI gitu ya. Jadi kayaknya seakan-akan bodoh amat karena ini korbannya orang Yahudi, karena ini korbannya orang Israel. Bagikan mungkin buat Bapak Ibu mana tentang Hamasnya nih. Kalau menurut saya Pak Paul kayaknya sudah pada tahu semua ya. Hamas didirikan oleh siapa dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Mungkin lu jelaskan karena begini. Kemarin kan Ibu Monik bilang bahwa bahkan Arab Saudi menganggap Hamas ini adalah teroris, ya menyatakan. Artinya sudah ada pernyataan dari seluruh dunia. Nah itu dasar itu dari mana? Dari berita, dari PBB, dari mana Hamas bahwa Amerika, Kanada, Inggris, Belanda, ya Eropa ya menganggap bahwa Hamas ini adalah teroris. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Apakah mengeluarkan statement yang sama bahwa Hamas ini adalah teroris atau sejauh ini sih memang belum ada ya Pak yang menyebutkan atau dari pemerintah Indonesia ya, belum ada kecaman yang, atau bukan mengecam aja sih sebetulnya, bersimpati lah. Ya enggak sih? Pak, dengar nggak Pak Paul? Ya, dengar. Tadi. Jadi belum ada pernyataan mengecam. Bersimpati aja nggak ada gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mau tanya, bertanya tentang sikap pemerintah Indonesia, ya sikap pemerintah Indonesia ya sejauh ini seperti itu. Belum ada rasa duka cita, belum ada rasa simpati, tapi ada satu hal positif yang sudah dilakukan oleh orang pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemlu. Mereka berusaha mendata warga Indonesia yang ada di Israel. Dan mereka menawarkan untuk mengevakuasi. Ini adalah salah satu langkah positif sekali dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka kalau mereka menawarkan evakuasi, artinya mereka juga harus berhubungan dengan pihak Israel. Karena gimana caranya mengevakuasi kalau tidak berkoordinasi dengan pihak Israel? Ya enggak? Benar enggak? Jadi artinya sudah ada pembicaraan berdua gitu loh, antar dua negara ini gitu. Nah, mungkin negara-negara mana yang sudah menganggap bahwa Hamas ini teroris? Arab Saudi, Mesir, tadi ya Uni Eropa dan Amerika, United Amerika Kingdom. Serikat. Inggris. Amerika Serikat juga, Bu. Iya, Amerika Serikat juga iya. Boleh nggak saya sekarang bagi video tentang ketika Israel keluar dari Gaza? Bukan dari YouTube ya? Bukan. Koleksi videonya pribadi ya, saya bikin sendiri, ya, video saya sendiri. Boleh. Oke, saya putar sekarang ya, Bapak Ibu. Ini maaf saya nggak terlalu besar supaya ininya nggak berat. Ya, jadi ini agak panjang, 5 menit. 17 Agustus 2005. 1.700 keluarga Israel terpaksa keluar dari Gaza demi perdamaian dengan Palestina. 17 Agustus Budi harus meninggalkan kehidupan mereka di Gaza dan merelakan rumah dan kebun mereka
dihancurkan. Israel kehilangan 70% sumber ekspor produk pertanian asal Gaza. Yang ada di jalur Gaza ditinggalkan. Sinagoga yang ditinggalkan, ada yang dibakar oleh Palestina. Very glad now because the occupation has go out and Tahun 2007, Hamas menang pemilu di Gaza yang memaksa otoritas Palestina tersingkir dari Gaza. Sejak itu, konflik Hamas dan Fatah memanas hingga sekarang. Human Rights Watch mencatat konflik dalam tubuh Palestina sudah menewaskan 118 orang Palestina tewas. Sejak Hamas berkuasa di Gaza, aksi teror terus melanda Israel hingga saat ini, menjadikan Hamas organisasi teror bukan sekedar partai politik. Mata dunia menyaksikan Israel rela keluar dari Gaza demi perdamaian. Mata dunia juga melihat aksi kekerasan yang menimpa orang Yahudi. Mata dunia yang sama melihat usaha Israel mewujudkan damai. Namun dunia justru tangan Palestina dengan perbatasannya sendiri. Warga Gaza tak bisa masuk wilayah Israel tanpa izin dari Fatah, Hamas, dan Israel. Demikian pula sebaliknya, warga Israel tidak bisa masuk wilayah Gaza seenaknya. Namun, lagi-lagi, dunia menuding Israel memblokade Gaza. Bukankah perbatasan antar negara itu sesuatu yang lumrah? Apalagi jika wilayah itu di bawah kuasa kelompok teroris. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris bukan hanya oleh Israel, Amerika Serikat, dan bahkan Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menetapkan Ikhwanul Muslimin pendiri Hamas sebagai organisasi teroris. Tahun 2020 ini, Saudara, memberikan Gaza untuk Palestina rupanya tidak meredam konflik Israel dan Palestina. Perdamaian tidak terwujud, rudal dan terowongan bawah tanah Hamas, penusukan terhadap orang Yahudi masih kerap terjadi. Bahkan kini intifada ketiga yang didukung Iran dikhawatirkan terjadi lagi. Punya data-datanya nggak? Negara mana saja yang menganggap Hamas adalah teroris? Itu tadi kan udah ada Nggak semuanya, maksudnya dari sumbernya. dari sumber, saya Nah. belum cek yang terakhir lagi ya. Ya, Setelah kasus ini saya belum cek lagi. Yang terakhir itu aja sih. Arab Saudi yang terakhir ya. UK, Jepang, kalau nggak salah Jepang juga ya. Ya, Jepang juga. Jepang, Australia, Paraguay, ya, Mesir, Arab Saudi. Australia baru sekarang nih. Artinya- Sudah mengakui itu. Ya. Artinya Pak Santiamar ada datanya itu ya. Ada, PBB juga mengakui kok. PBB Coba sudah tolong mengatakan Pak itu. di share screen Pak Santiamar supaya kita bicarakan, karena tema kita apakah Hamas ini yang teroris atau Israel yang teroris? Apakah Hamas ini teroris atau pahlawan? Nah, ini kan topik kita malam ini kan. Karena kemarin kan Ibu Moni kan nggak bisa ngomong kan, di stop terus kan. Nah ini, Iya. oh bukan yang dari situ Pak, jangan, itu yang sumber aslinya Pak. Pak Oh. dapat dari mana PBB menganggap nah, itu mesti sumber aslinya Pak. Oke, sebentar. Kalau ini kan nanti katanya si Haikal Hasan, wah ini kan kamu bikin sendiri ya. Jangan. Jadi Jangan, memang sebenarnya. saya, ya sekali lagi ya Bapak Ibu, tujuan saya masuk sini dan tadi Pak Paul kan tanya temanya topiknya apa ya, saya minta request memang Hamas itu teroris. Kenapa ya? Iya. Karena itu tadi ya, kita emang harus satu frame ya.
Untuk Ya, framingnya kita harus sama bahwa kita ini berhadapan dengan teroris. Tindakan terorisme. Kenapa? Karena kayaknya nih saya khawatir akan digoreng terus supaya dipoles terus supaya ada distorsi sehingga menyudutkan Israel dan mengatakan bahwa Israel itu nyebarin hoax, video-video hoax dan sebagainya gitu ya, yang menyangkali fakta-fakta kekejaman Hamas. Jadi mohon maaf, saya bukan menyebarkan kebencian ya. Saya bukan mengajak membenci Gaza, enggak. Bapak Ibu bisa lihat tadi video tentang keluar dari Gaza. Jelas-jelas saya bilang sayang tanah itu, bangunlah tanah itu gitu ya. Kasihan kan orang Gaza. Nah, apa yang terjadi? Tapi kita lihat bahwa justru mereka di bawah pemerintahan yang berkuasa di wilayahnya adalah kelompok teror. Jadi ya mereka emang nggak berdaya. Orang-orang Gaza memang kasihan jadinya. Ini ya, ini sayang saya dapat di Wikipedia ya, mungkin dapat yang bukan dari web resminya ya. Jadi bisa dibantah juga sama si Haikal Hasan, dasar orang mau niat berkelit mah. Cuman balik lagi, ini ada sumbernya tuh ya, saya klik ya. Ada sumbernya. Jadi terrorist designation. The United States designated Hamas as terrorist organization in 1995. As did Canada November 2002, United Kingdom November 2021. European Union decided Hamas military wing in 2001. Ya, under US pressure designated Hamas in 2003. Ya. Terus tadinya jadi Eropa Union ya sampai 2001 tidak menganggap Hamas itu adalah teroris. Lalu menurut sumbernya ini ya dipaksa katanya nih ya, under US pressure. Ini datanya ini ya. Kuning 2043 ya. Terus dari Levitz ya Saudara ya, Hamas challenge this decision which was upheld by the European Court of Justice. Jadi banding ya, 2017. Tapi kemarin 2 hari yang lalu ya European Union sudah kembali menganggap Hamas adalah teroris dengan menstop semua bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Palestina. Semua orang Belanda yang di Palestina ditarik mundur dan tidak boleh ke sana lagi. Ya, termasuk beberapa orang yang saya kenal. Saya kenal baik, saya kenal dekat. Besok Senin saya janjian ketemu sama dia, sama orangnya. Volunteer yang kerja buat Palestina. Tarik semua, Saudara ya. Termasuk uangnya. Bukan cuma Hamas saja yang kena imbasnya jadi sekarang. Palestina juga. Fatah juga. West Bank juga kena. Karena volunteer ini dia kerja di Bethlehem, di wilayah orang Palestina. Nah, ditarik balik semua. Nah, terus Jepang dan New Zealand ya, di sana military wing ya, as a terrorist organization. Ya, bahkan Yordania juga menolak Hamas, Saudara. Yordania itu sendiri menolak Hamas. Hamas juga, Hamas tidak dianggap teroris oleh Afghanistan. Oh ya jelas, biangnya. Ya jelas. Algeria ya jelas, Irian apalagi. Kalau Rusia ya jelas memang itu memang doyan perang. Norway, nah belum ya, Norway belum kena batunya aja nih. Switzerland, Turki, Cina, Mesir, Syria, Brasil, ya. Swiss. Lihat ini ya, ini yang ini tadi ya destinasinya nih ya. Pak Paul, saya share yang terakhir berita Ya. negara-negara yang di chat ya, saya chat di chat. Oh, ada di chat ya? Iya. Di chat mana? Chat WhatsApp atau chat ini? Chat di untuk everyone di Zoom ya. Oh, di Zoom, chat everyone. Apa itu? Ini ya, Fox News ya? Iya Pak, barusan itu soalnya berita hari ini. Ya, Israel, Australia ya, Japan, UK, US, other have officially designated Hamas a terrorist organization, lihat ya. Nah, sebetulnya gini, Pak Paul, kalau memang mau ditanya apa ukuran, tadi kan Bapak kan nanya apa ukurannya ya bahwa itu dijadikan organisasi teror. Ukurannya adalah dilihat dari piagam Hamas. Kemarin kan saya ngomong di TV One yang bikin ngamuk, katanya ya Haikal. Punya piagam Hamasnya punya, boleh kirim dong. Piagam doang katanya. Punya nggak piagamnya, ada nggak? Iya ada. Kirim dong, kirim.
tadi saya lupa masukin ininya, screenshotnya ya. Bentar Ada kirim ya. dong. Ini ya. Ini sudah ya. Tadi sudah jelasin ya. Ini tadi ya. Apart from mana tadi? Mana sih tadi listnya? Oh, kelewat saya. Hamas is considered a terrorist organization by United States and several other countries, as Hamas has perpetrated terrorist attack against Israel since early 1990. Ya, Hamas was established, dan seterusnya tadi ya. Nah, negara mana aja tadi? Ya, apart from the US, UK, Israel, Australia, Japan, Uni Eropa are among other countries regional bloc that have officially designated Hamas as terrorist organization. Mana tadi? Ini sih aku nggak ada ini ya, tapi cuman kasih tulis saja atau tulis ya, bukan betul Pak ini ya. Ini ya. Israel, Australia, Japan, UK, United States ya, termasuk tadi ya Uni Eropa sudah ya, termasuk sudah menghentikan bantuan itu. Tadi yang piagam Hamasnya sudah ya. Tapi penculikan itu, penculikan dengan penyerangan rakyat sipil itu sudah jelas. Nah kemarin Haikal Hasan nanyain, kan Israel juga, siapa sih Anggia ya? Kan Israel juga menyerang rakyat sipil. Oh tidak, saudara. Ini Ibu Moni, kalau saya teriak, mana ada Israel menculik rakyat sipil? Nggak ada. Dia datang dengan seragam resmi, ya secara official, ya orang-orang yang secara intelijen dianggap, ya. Jadi bukan random acak, tapi memang sudah ada intelijen di sana dan itu prosedurnya dan tidak disatroni ke Gaza. Mereka ada di perumahan-perumahan di Israel. Kalau memang sudah ini satu buka suara yang ditahan itu, ya udah mulai nyanyi begitu, maka baru didatengin atas intelijen dari Fatah. Itu beneran ya. Jadi ada intelijen Palestina. Palestina punya intelijen. Ya, ini beneran saudara, ini yang bilang profesor saya sendiri ya. Jadi kita ada bekerja sama pertahanan untuk menanggulangi teroris ini, karena Fatah pun tidak suka. Fatah punya basis intelijen, ya, maka bekerja sama dengan Israel untuk nangkepin orang-orang ini, saudara. Jadi waktu nangkepin orang-orang di Gaza ini, Fatah nggak ribut ya, karena memang itu terlibat dalam terorisme dan menghalangi perdamaian mereka berdua sehingga bisa terciptanya negara Palestina. Saya tanya sama profesor saya ya, emang kamu nggak kepengin negara Palestina berdiri? Oh nggak masalah. Mereka tidak masalah dengan negara Palestina, hanya apakah kalau sudah jadi negara mereka akan berhenti nembakin roket ke kita? Itu masalahnya. Makanya orang di West Bank tenang-tenang aja, yang menjadi masalah kan yang di Gaza yang ribut terus. Yang selalu ribut kan yang di Gaza. Kecil tapi kan kurang ajarnya minta ampun. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang bagi Israel. Nah, tadi, ya serangan-serangan, kalau di Fatah, dia diplomasi, dia memang ada, kalau memang ada beberapa yang Fatah tidak setuju, akan diserang keras di PBB. Tetapi Hamas, dia melakukan tindakan-tindakan teror. Nah, itu yang kemudian Israel harus bertahan, saudara. Tadi malam. Masalahnya, Pak Paul, maaf. Masalahnya gini, Fatah pun juga punya milisi militer, itu problem. Ya. Brigade Al-Aqsa misalnya, lalu di Jenin yang kemarin, Lions Den, itu juga kan bermasalah, dan Fatah memang membiarkan, itu problem. Jadi Bapak Ibu, kita harus sepakat bahwa Israel itu melawan terorisme. Israel bukan melawan orang Palestina, rakyat Palestina atau warga sipil Palestina, enggak loh. Israel itu melawannya adalah ya melawan teroris. Nah, jadi, rakyat jelata Palestina ditangkapi di penjara itu apakah bukan terorisme? Iya, masalahnya tuh saya nggak bisa ngomong karena mic, setiap kali saya ngomong mic saya tuh dimatiin, jadi percuma saya yang. Nah, sekarang dijawab di sini. Sekarang dijawabnya di sini. Apakah Israel menculik anak-anak Palestina di bawah umur? Tentu aja enggak ya. Tidak tapi ada yang anak di bawah umur loh yang ditangkap. Ya, buat apa Israel menculik? Israel menangkap kalau si anak itu melakukan kejahatan terorisme. Bukan menculik, menangkap terang-terangan, ditangkap. Ya, gini ya.
Israel itu adalah pasukan pertahanan, bukan pasukan penyerang loh. IDF itu Israel Defense Force, bukan pasukan penyerang, tapi mereka tuh pertahanan. Jadi mereka tuh nggak mau perang terbuka, mereka tuh nggak pengen pergi menyerang kayak Rusia ke Ukraina, mereka tuh nggak ada kayak gitu, mereka tuh hanya pertahanan. Nah makanya kalau bertahan artinya kalau ada serangan ya baru dibales gitu ya. Jadi ini benar-benar memang ya itu ya, namanya juga roh dusta sedang bertebar, sedang menyebar luas di mana-mana. Dan kali ini karena isu Israel ini, Israel sebagai biji matanya Tuhan, ya tentu saja roh dusta ini akan mengamuk dan merasuk ke banyak orang yang jelas-jelas mereka harusnya dengan adanya begitu banyak foto, begitu banyak video, mereka berbelas kasih, ternyata enggak. Karena apa? Karena roh dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Dan kita tahu, iblis akan semakin kencang, semakin giat bekerja menjelang kedatangan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, kembali lagi, kalau saya sih, sebetulnya kita nggak usah heran ya kalau ternyata ada putar balik fakta. Tetapi yang ingin saya sekali lagi, saya ada di sini, saya ingin mengajak kita semuanya satu frame dulu gitu loh. Supaya orang Kristen jangan terpecah menghadapi soal Hamas ini. Karena apa? Karena saya yang saya alami ya dari berbagai komentar atau apa respons dari teman-teman Kristen di WA group, ternyata banyak juga yang tidak bersimpati. Malah mengatakan ini adalah teguran Tuhan buat Israel. Bahkan ada juga yang mengatakan Israel karena terlalu sombong, maka Tuhan menghukum mereka. Sekarang pertanyaan saya begini Bapak Ibu, apakah Tuhan kita memakai tangan Hamas? Apakah Tuhan segitu desperate-nya gitu ya, sampai memakai tangan Hamas untuk menghukum biji matanya sendiri? Tapi itulah yang dikatakan kepada saya. Nah jadi ini dia kenapa saya perlu sekali untuk tadi saya kasih gambaran terorisme dan jihad. Definisinya udah jelas. MUI aja udah punya definisi yang baik gitu ya. Kenapa juga ternyata sekarang banyak orang-orang di Indonesia yang menentang justru definisi dari MUI tadi. Mungkin kalau kalau misalnya Pak Paul boleh saya ini share PPT lagi yang tadi, ini kan jelas-jelas ya. Nah ini dia tadi mana? Bukan ya, nih. Yang ada ininya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, bagus. Nah, ini dia Bapak Ibu bisa lihat. MUI, fatwa MUI aja ada gitu loh. Nah, sekarang malahan yang terjadi banyak orang-orang di Indonesia yang melanggar fatwa MUI gitu ya. Jadi kayaknya seakan-akan bodoh amat karena ini korbannya orang Yahudi, karena ini korbannya orang Israel. Nah itu dia. Ini sih yang saya hanya ingin kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa ada fatwa MUI untuk menolak, melawan balik lagi ya, balik lagi ke Mahkamah Kehormatan sendiri, kebakan definisinya sendiri sebetulnya kan. Betul, Indonesia ini. Betul sekali. Jadi kita tahu ya sekarang ya Indonesia tidak menganggap Hamas adalah teroris. Padahal sudah jelas-jelas tidak ada dalam fatwanya MUI. Sebelum ke Pak Suherdi, ya Pak Suherdi ini adalah dari wali orang tua Al Zaitun. Tapi sebelum masuk ke Pak Suherdi, saya info dulu nih ke